Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita mencoba belajar bersama mengenai patologi klinik ya. Jadi patologi klinik ini kemarin adik sudah saya jelaskan apa sih patologi klinis ini, dan hari ini saya akan banyak membahas materi patologi klinis ini. Nanti saya akan hubungkan juga dengan salah satu penyakit di hemato-onkologi. Ya ini ya. Jadi sebenarnya patologi klinis ini banyak kita pelajari saat saya, terutama teman-teman dokter itu mengambil spesialisasi di spesialis patologi klinik. Kemudian juga kita bahas juga di teman-teman TLM, kita bahas juga di banyak semua bidang yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk ini nanti kita akan bahas dari bagaimana kanker itu terjadi, jadi apa sih onkologi itu, kemudian patologinya seperti apa, markernya seperti apa, terapinya seperti apa, kejadiannya seperti apa, kemudian dalam keseharian kita itu seperti apa kalau kita bekerja di rumah sakit. Kebetulan saya juga bekerjanya di rumah sakit. Jadi adik-adik, eh, untuk yang belum bisa mengikuti ini, bisa melihat di video yang akan saya upload nanti. Jadi yang pertama kali adik-adik kenapa kok harus belajar patologi klinis. Jadi nanti adik-adik tidak hanya menjadi seorang apoteker atau tidak, kalau misalkan belum ambil apoteker di TTK, tidak hanya menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian, tapi adik-adik juga paling tidak itu ada kesempatan untuk mengambil S2, misalkan farmasi klinis, atau mengambil S2 yang lain yang berhubungan dengan industri atau dengan laboratorium. Jadi adik-adik kemungkinan bisa mengetahui, oh ternyata markernya itu di sini. Oh, ternyata kelainan di sini. Nanti obatnya yang reseptornya itu harus saya ambil. Jadi marker itu apa? Marker itu suatu antigen atau bagian dari keluar dari sel, terutama nanti ada sel kanker atau sel ganas atau tumor ganas yang sifatnya spesifik, dan itu yang membedakannya dengan sel-sel yang normal. Sehingga nanti kalau misalkan ada adik, oh saya bekerja di perusahaan yang mengurusi tentang obat, ada adik bisa tahu, oh kalau markernya ini nanti berarti saya harus mencari obat yang targetnya itu bisa menempel pada sel-sel yang memiliki marker atau antigen yang seperti saya jelaskan ini nanti. Bisa seperti itu. Kalau eh, kalau tidak, ya karena marker itu bisa dari antigen atau sesuatu protein yang diproduksi oleh sel ganas. Adik-adik nanti kira-kira itu kalau sudah bekerja nanti atau adik-adik mengambil S2-nya di imunologi atau di biomedis, adik-adik nanti penelitiannya bisa mengambil penelitian yang seperti ABCD seperti itu. Itu ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung angkat tangan resen atau bisa langsung menyalakan unmute-nya, dipencet unmute-nya, nanti dipencet biar tidak mute, biar bisa bicara. Nah, ini. Oh iya, kenalan dulu. Jadi ini nama saya di kemarin sudah kenal. Jadi kita belajar mengenai etiologi kanker ya. Jadi kanker ini sebenarnya suatu awalnya dari sel yang normal, kemudian dia pelan-pelan menjadi neoplasma atau keganasan, kemudian dia tidak bisa dikontrol. Jadi penyebabnya itu secara etiologi itu ada tiga. Yang pertama secara kimia, ya karsinogenesis. Karsinogenesis itu proses untuk menjadi karsinoma. Karsinoma itu apa? Karsinoma itu sel yang ganas. Bisa secara kimia, bisa secara fisik, dan bisa secara biologis. Kalau secara kimia, ya karsinogen ini saya ambil dari beberapa literatur juga. Karsinogen kimia ini contohnya benzipiren, kemudian asbes. Orang-orang yang asbestosis atau rumahnya ini atap rumahnya itu dibuat dari asbes, itu beresiko. Makanya asbes itu dilarang di Kementerian Kesehatan untuk dijadikan atap rumah. Jadi atap rumah sekarang tidak boleh terbuat dari asbes karena partikel-partikel yang jatuh dari asbes kalau terhirup itu bisa menyebabkan asbestosis dan bisa menyebabkan kanker paru. Kanker paru kalau ganas bisa menyebar metastase kemana saja. Dan banyak 800, lebih dari 800 bahan kimia itu bisa menyebabkan atau bisa berperan sebagai karsinogen dan bisa merangsang karsinogenesis secara kimia. Ya. Kemudian proses karsinogen atau proses karsinogenesis, ya, secara fisik itu juga bisa ada radiasi pengoksidasi, misalkan
ronsen yang dosisnya melampaui eh, dosis dari radiologi itu sendiri itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian apalagi sinar UV pada beberapa orang yang genetiknya atau DNA-nya itu tidak tahan dengan apa namanya sinar ultraviolet itu juga bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Kemudian apalagi dok, ada karsinogen secara biologis. Banyak virus-virus yang bisa menyebabkan kanker. Contohnya si Epstein-Barr virus, kemudian ada bakteri yang bisa menyebabkan kanker, jamur dan lain sebagainya. Dan mungkin di alam ini masih banyak karsinogenesis biologis itu yang masih belum teridentifikasi dengan baik. Seperti itu. HPV atau Human Papilloma Virus itu bisa menyebabkan kanker. Apa saja? Itu nanti adik juga harus belajar. Ya, sebenarnya materi di kuliah saya ini hanya secuplik saja, tapi adik-adik bisa mencoba untuk mencarinya di jurnal-jurnal atau di textbook-textbook. Tapi paling update adalah jurnal-jurnal. Jadi adik-adik harus banyak belajar cara untuk jurnal reading, membaca jurnal dan menerjemahkannya. Kemudian selain membaca, adik-adik juga harus bisa menginterpretasikan, kemudian menjadikannya ilmu yang bisa bermanfaat bagi adik-adik saat adik-adik menemukan pasien yang mengalami kanker. Bisa menjelaskan, bisa membantu dokter untuk memberikan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga metode-metode modern saat ini yang bisa untuk dilakukan bagi orang-orang yang mengalami kanker atau menderita kanker. Salah satunya apa? Terapi. Metode-metode terapi saat ini sudah sangat canggih dan nanti adik-adik bisa belajar di kemoterapi yang mungkin diajarkan oleh dosen-dosen selanjutnya. Jadi nanti untuk terapi kanker ini kalau adik-adik sebagai apoteker atau sebagai sarjana farmasi, kebanyakan terapi kanker akan mengarah ke kemoterapi atau terapi secara obat-obatan kimia. Kemudian kalau kami di kedokteran bisa ditambahi radioterapi atau terapi radiasi. Jadi nanti kankernya disinar ya, dibatasi ini lokasi kankernya. Ini hanya untuk kanker-kanker yang masih localized, jadi belum bermetastase atau belum menyebar kemana-mana. Kalau udah kemana-mana, solusinya ya kemoterapi. Ya, kemudian ada terapi gen atau viroterapi dan lain sebagainya. Ya, terapi gen ini masih dikembangkan. Nanti adik bisa belajar lagi ya. Sampai kemudian eh, jadi ada gagasan-gagasan ilmiah tentang patogenesis dari sel kanker ya, dan terapi kanker seperti apa. Jadi patogenesis kanker ini eh, kita mulai dari proses mutasi ya. Ya, jadi kerusakan genetik pada aparatus sel. Aparatus sel itu apa? Aparatus sel itu macam-macam. Bisa di DNA-nya, bisa di intinya ya. Di inti itu ada DNA-nya, bisa di RNA-nya, bisa di eh, bagian-bagian sel yang lain, misalkan di ribosomnya, misalkan gangguan di produksi sintesis proteinnya, gangguan di enzim pemotong dari DNA-nya, dan lain sebagainya. Bisa dari gas pasiennya, itu bisa saja terjadi. Dan kerusakan genetik ini bentuknya seperti apa sih dok? Bentuknya seperti mutasi gen. Jadi ATCG-nya itu bisa berubah dari sel itu. Kemudian karena terjadi mutasi, karena harusnya misalkan A, T, C, G, 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 A, C, C, seperti itu, mereka berubah jadi A semuanya. Misalkan berubah seperti itu. Nah, mutasi yang seperti itu, dari ATCG menjadi A semua atau T semua, nanti bisa menyebabkan apa? Gangguan ekspresi gen. Loh, kok bisa? Karena gen itu bentuknya sudah otomatis seperti itu. Misalkan ATCG itu produksinya fenilalanin misalkan ya. CCCGA bisa memproduksi valin. Nah, urutan asam amino ini yang tidak pas itu nanti membentuk protein yang bisa berbahaya, protein yang tidak eh, diharapkan oleh tubuh seperti itu. Kemudian bisa juga di ujung gen itu selalu ada kayak urutan penghenti sintesis protein atau telomer biasanya ya. Dia kalau ada perubahan di sana, maka sel itu tidak bisa berhenti berkembang biaknya terus saja karena tidak ada penyetop untuk produksi proteinnya atau gangguan aktivasi gen promoter tumor. Jadi harusnya tumor itu tidak bisa berkembang tapi di sini malah diaktifasi seperti itu. Kemudian apalagi inaktivasi
supresor tumor. Jadi P53-nya termutasi ya. Yang pengkode P53 ini termutasi sehingga sel normal itu harusnya berhenti tumbuh, tapi dia tidak. Selnya lapar terus, pengen berkembang terus, merangsang vaskularisasi yang banyak, akhirnya tumbuh terus tidak terkontrol, akhirnya membesar, membesar pindah kemana-mana. Nah, itulah yang disebut dengan patogenesis dari kanker. Jadi dari sel yang sehat, kemudian sel ini mengalami mutasi, mutasinya macam-macam, bisa mutasi point mutation dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi gangguan ekspresi dari gen tadi dari suatu sel, kemudian dari gangguan tadi ekspresi gennya juga mengalami gangguan aktivasi gen promotor tumor. Harusnya tidak ada aktivasi promotor tumor, tapi diaktifasi akhirnya sel ini tumbuh tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa mati. Jadi sel itu harusnya punya usia sel. Dia kalau sudah mencapai waktunya itu bisa melakukan apoptosis atau bunuh diri sel. Tetapi pada sel-sel yang mengalami mutasi dan mengalami keganasan, sel-sel ini tidak mau untuk mati, tidak mau melakukan apoptosis. Dia tumbuh terus, akhirnya menjadi suatu keganasan. Ya. Kemudian apalagi? Gangguan atau inaktivasi gen supresor tumor. Harusnya tumor itu dikontrol tubuh, tapi dia bagian gen untuk supresi atau mencegah munculnya sel yang tumbuhnya nggak karu-karuan itu malah termutasi akhirnya tidak bisa ngontrol. Misalkan yang saya sebutkan tadi P53. Akhirnya sel ini harusnya kalau sudah lewat usia harus bunuh diri sel atau apoptosis, dia nggak mau, terus tumbuh, terus beranak pinak seperti itu. Dari N kemudian jadi eksponensial 2 pangkat N. Jadi habis 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 terus seperti itu. Akhirnya sel-sel yang tidak bisa dikontrol ini atau sel-sel ganas ini tumbuhnya secara eksponensial banyak sekali. Dan akhirnya kalau terlalu banyak ya akan mengganggu siklus hidup dari induknya dan akhirnya bisa meninggal dan sebagainya. Kemudian saat ini banyak metode-metode terapi kanker ya. Salah satunya bisa juga melakukan pendekatan secara RNA, terapi secara RNA gen. Kemudian bisa terapi melalui obat, transfer gen sel progenitor hematopoietik ini pada keganasan di hematologi. Kemudian teknologi ribosin, antisense. Antisense ini kerjanya di DNA. Kemudian supresor tumor. Jadi nanti bisa membuat DNA dari sel keganas ini bisa tersupresi. Kemudian pengiriman gen terapi ya. Jadi ada virus yang dimodifikasi diberikan anti-anti kanker ya, anti-anti pertumbuhan yang tidak bisa terkendali itu dimasukkan di virus, virusnya masuk sel menginfeksi sel tadi, kemudian dilepaskanlah DNA antivirus tadi, anti gen tadi yang dibawa oleh virus, dia akan merusak gen yang sifatnya neoplastik tadi. Jadi yang diharapkan seperti itu. Jadi virusnya dibawai gen yang bisa merubah atau menstop aktivitas dari mutasi tadi. Ya, namanya nanti antigen antisense, ada gen terapi virus tadi, kemudian juga dari sirkuler RNA-nya, ribosimnya, kemudian mengatur apoptosis. Jadi kanker itu kan selnya tidak mau apoptosis. Ini dirangsang untuk sel yang tidak mau apoptosis ini mau apoptosis. Ya, seperti itu. Tujuannya apa semuanya tadi? Tujuannya untuk menghilangkan kerusakan genetik. Nah, mungkin adik-adik nanti dari S1 mau lanjut apoteker, mau lanjut S2, lanjut S3 bisa menemukan terapi-terapi yang baru yang intinya nanti memperbaiki kerusakan genetik agar kanker ini tidak tambah besar, tambah banyak, tambah menyebar, dan tidak tambah merusak yang lain, tidak menginvasi organ-organ yang lain. Seperti itu. Jadi sel kanker ini, D, bisa menyebabkan produksi inflamasi, sitokin proinflamasi. Apa itu, Dok? Ya, bisa menyebabkan sitokin proinflamasi ini bisa menyebabkan peradangan.
Jadi sel-sel kanker ini bisa mengeluarkan misalkan interferon gamma, tumor necrosis faktor alfa, dan lain sebagainya yang bisa memicu inflamasi. Makanya orang kanker ini bisa juga suhunya jadi panas, gelisah, kemudian minum obat ini rasanya kok gak enak seperti itu. Karena apa? Ada sitokin proinflamasi, nyeri, aduh, saya kena kanker, dok, kanker di kepala saya, di otak saya, kepala saya pusing. Lah itu salah satu sitokin-sitokin proinflamasi yang dikeluarkan oleh sel kanker sehingga terjadi gangguan imbalance dari otak. Kalau tadi sel kanker otak. Kemudian apalagi? Sel kanker itu bisa mengeluarkan growth hormon, ya, bisa mengeluarkan hormon yang memicu pertumbuhan dari sel-sel yang lain lebih dari biasanya dan lain sebagainya. Dan terapi ini yang saya sebutkan tadi macam-macam saat ini pilihannya, ada Kak, terapi antioksidan, sitokain, terapi sel, terapi target. Terapi target itu misalkan tadi sel itu saya sebutkan punya antigen A. Nanti antigen A ini biasanya ditempeli oleh makrofag yang tipe A. Nah, obatnya yang anti kanker tadi biar hanya menghancurkan sel yang memiliki antigen A tadi, ya. Obat kemoterapi tadi ditempelkan pada makrofag yang memiliki reseptor untuk menangkap antigen A tadi. Sehingga kalau ada sel kanker A yang punya antigen A, ini ketemu makrofag yang dia membawa obat anti kanker tadi, ya spesifik yang dirusak itu hanya sel yang memiliki antigen A dan sel tadi itu yang mengalami keganasan. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada terapi vaksin untuk kasus apa, dok? Kanker kok diberi vaksin, ya. Kanker yang diberi vaksin itu bisa pada kanker HPV dan lain sebagainya. Dia mencegah. Ya, izin minum deh ya. Kemudian apa lagi, dok? Eh, ada hepatitis C. Hepatitis C itu bisa menyebabkan kanker di liver. Oleh karena itu, hepatitis B juga bisa. Orang-orang memberikan vaksin anti hepatitis. Nah, seperti itu. Untuk mencegah apa? Mencegah kanker hati atau kanker di livernya. Ya. Kemudian apalagi buahnya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kalau misalnya kanker, ya, dia kanker itu memicu atau membuat sel apa ya, sel darah atau vaskular pembuluh darah itu agar datang ke tempat dia dan melakukan neovaskularisasi, membentuk pembuluh darah baru yang menyelimuti kanker. Tujuannya apa? Untuk memberikan makanan, memberikan oksigen, makanan sehingga dia bisa berkembang. Karena sel kanker itu bisa membentuk seperti itu, maka orang-orang ilmunya berpikir, oh, salah satu caranya berarti mematikan eh, atau memblokir proses sel kanker untuk membuat pembuluh darah baru agar tidak menyelimuti lokasi kankernya tadi. Diharapkan kalau pembuluh darah yang dirangsang oleh sel kanker tadi tidak muncul di situ, maka sel itu tidak bisa dapat makanan dan akhirnya dia mati. Nah, itu salah satu cara obat-obat yang terkini untuk memblokir angiogenesis, pembentukan sel vaskuler baru. Ya, neo itu baru, angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah. Kemudian tentu saja karena kalau misalkan kankernya udah besar, ya otomatis harus dilakukan operasi. Kayak operasi untuk yang membunuh atau mengambil kanker yang terlokalisasi tadi, misalkan ada benjolannya diambil. Oh, ternyata sudah metastasis, dok, ya. Selain dioperasi, diambil, ya akan dilakukan kemoterapi untuk apa? Membunuh sel-sel yang kanker yang sudah menyebar ke tempat yang lain. Ya, kemudian apa lagi, dok? Terapi radiasi, radiasi untuk kanker yang masih terlokalisasi di kanan kirinya yang habis dipotong tadi, diambil, dioperasi, kanan kirinya yang mungkin dari hasil friskopnya itu kanan kirinya masih ada sel kanker, ya itu diradiasi biar tidak tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi simptomatik. Jadi kanker itu ada nyerinya, ada panasnya, ada rambut rontoknya, ada ABCD. Karena sitokin-sitokin proinflamasi tadi, otomatis kita juga harus memberikan terapi simptomatik untuk menurunkan gejala yang tidak enak dari pasien tadi. Seperti itu. Kemudian bagaimana, dok, cara untuk mendeteksi orang ini kena tumor? Biar tahu orang ini kena kanker. Ya, jadi ada CA marker atau tumor marker. Dok, saya kok keluarnya, atau orang cerita, saya kok keluarnya sering
ada benjolan ya. Tapi benjolan ini ganas enggak? Benjolannya di payudara saya dipegang kok tidak bisa bergerak, udah lengket. Kemudian payudara saya kok seperti jeruk ya kulitnya. Ya cek aja tumor marker. Ya caranya yaitu ada pemeriksaan fisik kalau dari dokter yang tahu kami teman-teman di klinis. Adik-adik nanti bisa menyarankan, oh coba aja cek tumor markernya. Tumor marker itu penanda dari suatu kanker. Protein spesifik atau sitokin yang spesifik atau protein yang dihasilkan oleh sel kanker yang spesifik dan itu bisa dideteksi dalam darahnya. Bisa juga dideteksi melalui pemeriksaan patologi anatomi dan lain sebagainya. Dan masih belum ada penanda ideal dalam upaya pencegahan. Jadi terkadang itu tumor marker ini bisa dideteksi saat itu sudah banyak selnya, sudah ganas, produksinya sudah di mana-mana. Selnya sudah produksi banyak sitokin. Nah, tapi si awal itu susah dilakukan pemeriksaan. Kemudian perlu dibenahi lagi, kalau bisa sih sebelum terjadi kanker, ada pengetahuan genomik, ya, ada pengetahuan proteomik. Oh, kalau orang A ini eh, DNA-nya seperti ini, ada resiko untuk kanker. Nah, itu lebih bagus, ya. Kemudian dari pemakaian bioinformatika itu bisa ngecek lagi. Jadi kalau misalkan rambutnya adik-adik diambil, dicek DNA-nya, oh di potongan DNA nomor sekian, itu orang ini beresiko sakit kanker. Makanya kalau nggak mau ya orang ini nggak boleh A, B, C, D. Nah, seperti itu. Agar kankernya tidak muncul. Nah, seperti itu ya. Mungkin nanti bisa diciptakan oleh adik-adik. Atau orang tuanya kanker, laki, perempuannya juga ibunya juga kanker. Gimana caranya? Apakah anaknya nanti turunannya resiko kanker? Ya mungkin. Mungkin nanti eh, bisa diatasi anak gimana ya, Pak Dokter atau ahli-ahli ilmuwan ini agar anak saya tidak muncul kanker seperti bapak ibunya. Nah, mungkin dilakukan bayi tabung. Nanti eh, ada yang namanya gene arrangement. Jadi DNA-DNA yang berpotensi untuk muncul kanker itu dipotong-potong, diganti. Nah, tapi yang ditakutkan adalah terjadinya manusia super. Orang itu bisa membuat DNA potong sambung, kemudian misalkan di embrio, gen talasemia misalkan dipotong, dihilangkan, jadikan gen normal. Gen tinggi badan yang biasanya orang itu pendek, dipotong, diganti gen untuk badan yang tinggi. Bisa terjadi manusia yang super, orang yang jadi ganteng, cantik, tinggi, tidak punya penyakit, kebal AIDS, kebal ini mungkin bisa terjadi. Atau tidak akan punya kanker dengan gene arrangement tadi mungkin bisa terjadi dengan kemajuan teknologi ke depan. Ya, jadi masih diperlukan uji pencegahan dan pengobatan. Lah, tumor marker itu apa? Tumor marker itu protein ya, zat bisa juga antigen yang terdapat dari dalam tubuh yang dilepaskan oleh sel kanker atau diproduksi oleh kanker ya. Dan ini sitokin ini dihasilkan oleh sel kanker ya akibat rangsangan kanker. Jadi misalkan CA125 dan lain sebagainya. Kalau ini banyak lebih dari misalkan lebih dari normalnya itu nol, tapi kalau ada 500 mikroliter ya, 500 pikogram dalam 1 liter darah atau 100 mikroliter darah, berarti orang ini ada keganasan. Nah, itu yang disebut tumor marker. Kemudian berdasarkan sifat biokimia dan imunologisnya, tumor marker ini dibedakan menjadi macam-macam yang saya jelaskan tadi. Bisa melalui pemeriksaan PA untuk melihat antigennya. Antigen itu apa sih, Dok? Antigen itu kalau kalian tahu sel, itu nanti di luarnya membran itu ada protein-proteinnya. Lah, protein itu spesifik tiap sel dan kanker itu juga memiliki antigen yang spesifik. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya juga di sel kanker itu bisa membuat produksi enzim, enzim yang khusus, bisa memproduksi hormon, hormon yang khusus, biokimia atau sitokin yang lain, atau reaksi antibodi dari penderita itu bisa dilakukan pemeriksaan di serum atau darahnya. Jadi darahnya diambil, disentrifus, sel darah merahnya dipisah, serumnya diambil, kemudian diperiksa enzim-enzim yang diproduksi biasanya diproduksi oleh kanker. Apa saja, Dok? Bisa alfa fetoprotein atau AFP biasanya pada kanker-kanker hati itu banyak didapatkan. Kemudian ada CEA. CEA itu pada kanker kolon ya, bisa banyak atau karsinoma embryonic antigen ya,
atau CA15 sampai 5, CA125. Ini bisa pada kanker ovarium, kemudian CA19 atau PSA ini pada kanker prostat pada laki-laki, ya prostat spesifik antigen. Seperti itu. Jadi selain itu juga ada kanker yang bisa memproduksi pada wanita itu memproduksi beta HCG. Jadi normalnya beta HCG itu pada orang hamil diproduksi di sel plasenta itu. Nah ini nggak hamil tapi beta HCG-nya tinggi atau human chorionic gonadotropinnya itu tinggi. Pada orang normal ya harusnya kalau nggak ada, kalau orang hamil ada. Nah itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan beta HCG-nya. Nah, sitokin yang tinggi atau hormon-hormon atau protein yang tinggi yang diproduksi oleh sel kanker tadi bisa dijadikan marker atau penanda. Penanda apa? Penanda kalau di tubuh itu terjadi pertumbuhan yang tidak diinginkan, pertumbuhan sel yang tidak diinginkan, yakni tumor atau kanker. Ya, kemudian gen kanker atau gen penekan kanker atau produknya itu bisa kita ketahui dari pemeriksaan histopatologi. Jadi ada misalkan orang itu ini kanker apa enggak ya, dioperasi aja biasanya sama dokternya. Kemudian selnya jaringan tadi dipotong-potong dengan dibekukan dengan friskop, dipotong kecil tipis, ditaruh di gelas objek, ditutup, diwarnai, diolah secara imunohistokimia, diwarnai, nanti bisa kelihatan antigen yang warnanya hijau, antigen warna apa, tergantung nanti reagennya. Nah, itu nanti dibaca oleh dokter patologi anatomi, itu menentukan, oh ini keganasan, oh ada markernya ini, harusnya normal itu nggak ada. Seperti itu. Sebenarnya adik-adik, jadi dari sini satu apa namanya, nanti saya jelaskan ini banyak ya. Dari satu peta ini saya bisa menjelaskan banyak sekali dan sudah cukup untuk mewakili apa sih patologi dari suatu kanker. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan ini kanker ini ya payudara, breast cancer. Breast cancer ini ya, ini namanya awalnya sel normal. Tapi sel normal yang terpicu oleh bahan kimia, biologis, fisika ya, kimia, biologi sama mungkin ada uh, bakteri, virus dan lain sebagainya. Kemudian ada predisposisi keluarganya kena kanker payudara sebelumnya, maka sel ini akan menjadi muncul pertumbuhannya tidak normal ya. Dari sel payudara normal menjadi sel yang tidak normal, menjadi keganasan. Breast cancer ini akan mengeluarkan apa? Untuk mempertahankan diri, untuk berkembang biak terus, dia akan mengeluarkan ini, platelet derived growth factor. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya dia merangsang ya platelet itu bisa ke sini, bisa mensupport dia, bisa mengeluarkan CCL2, bisa mengeluarkan GM-CSF, bisa mengeluarkan VEGF. Ini apa namanya? VEGF itu vascular endothelial growth factor. Jadi sel kanker itu mengeluarkan sejenis sitokin yang fungsinya untuk merangsang pembuluh darah itu agar datang ke tempatnya dia, melakukan neovaskularisasi atau membuat pembuluh darah baru. Jadi kapiler-kapiler baru itu terbentuk pelan-pelan di sana, terbentuk arteriol-arteriol baru. Lah arteriol-arteriol baru itu digunakan kanker untuk tumbuh, mendapatkan makanan, suplai oksigen dan lain sebagainya. Kemudian mengeluarkan IL-10, mengeluarkan apa? Banyak yang dikeluarkan ya. Tujuannya apa, Dok? Tujuannya agar dia bisa bertahan, bisa memperbanyak diri dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ya, kalau sel ini breast cancer ini berkembang terus ya, maka dia pasti mencoba untuk melakukan metastasis ya. Caranya seperti apa, Dok? Metastasis. Ya, caranya dia menempel pada pembuluh darah. Tadi kan sudah mengundang pembuluh darah baru nih, mengundang pembuluh darah baru untuk tumbuh. Maka dia nanti akan apa? Akan mencoba untuk menempel di pembuluh darah untuk lari-lari dia. Dia kalau bisa menembus ini, pembuluh darah baru tadi, dia akan bisa masuk ke dalam peredaran, nempel ke organ lainnya. Bagaimana caranya, Dok? Dengan cara apa? Mengeluarkan interleukin 8. Banyak. Dengan melakukan apa? Menurunkan apa? Menurunkan ekedrin, viasnil, dan squeeze. Ya, kemudian mencoba untuk adesi dari sel tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sel ini bisa masuk ke sini. Kalau ada interleukin 8, maka
ikatan antara pembuluh darah endotel vaskuler akan longgar, dia bisa menembus ke dalam, terjadi intravasasi. Intravasasi itu sel kanker masuk ke dalam pembuluh darah, ke lumen pembuluh darah, ke rongga pembuluh darah. Masuk ke sini kan ini ada darah dorong, ya ikut aliran darah, ikut jantung, ikut pompanya jantung, terserah nanti dia mau nempel di mana. Akhirnya terjadi apa? Metastase ke tempat yang lain. Jadi ini awalnya kanker payudara, selnya bisa pindah ke tulang, bisa ke otak dan lain sebagainya, bisa ke paru, seperti itu. Nah, untuk mengendalikan ini sel kanker ini tentu ada apalagi ada sel-sel yang harus melihat, Pak, ini selnya ganas apa enggak? Nah, ada surveillance. Jadi sel-sel imun itu pasti mengecekin ini ada kanker apa enggak. Kalau ternyata kanker, nanti ada sel-sel yang lain yang ikut mencegah biar sel kanker ini tidak tumbuh. Contohnya apa? Contohnya adalah sel ini, T helper ini. T helper ini bisa ngecek dia. Dia bisa berubah menjadi TH1 dan TH2. Bisa berubah dia bisa juga dibantu oleh T regulator. Sel T ini adalah sel T sitotoksik atau sel T yang fungsinya untuk yang ini ya, sel sitotoksik. Fungsinya untuk men-screening sel ini ganas apa enggak. Caranya apa? Nanti dia akan menempelkan reseptornya ke sel, saling menempel, dia bisa membaca, oh ini sel ganas harus dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Dengan mengeluarkan granzim. Jadi granzim itu protein yang sifatnya menghancurkan membran sel kanker, akhirnya bolong membran sel kankernya, tidak bisa berkembang, kemasukan air banyak, akhirnya bleps, pecah. Atau apa? Mengeluarkan interferon gamma. Ya, fungsinya apa, Dok? Sel CD8 yang mengeluarkan sitokin interferon gamma. Interferon gamma itu bisa mencegah atau menurunkan triptofan, bisa menurunkan apa namanya meningkatkan IDO dan lain sebagainya. Akhirnya sel itu tidak bisa berkembang karena triptofan itu digunakan untuk berkembang biaknya sel. Ya. Kemudian bisa juga ya. Ini banyak ceritanya. Jadi adik-adik saya ambilkan aja. Ada lagi sel natural killer cell. Jadi ini sel natural killer. Jadi dia fungsinya men-screening apakah ada kanker atau keganasan di tubuh kita. Nanti dia pakai apa? Ya sama. Dia punya reseptor. Reseptornya dari antibodi yang menempel di membrannya ini bisa nempel di sini di sel ganas tadi bisa menerjemahkan oh ini sel ganas. Dia juga bisa melakukan granzim sama mengeluarkan satu lagi perforin. Perforin ini tujuannya untuk melubangi membran dari sel yang mengalami keganasan sama meningkatkan PD1 ya seperti itu. Banyak lagi ya. Kemudian ada makrofag. Makrofag itu ada M1, M2 dan lain sebagainya ya. Kita lanjut lagi aja karena ini terlalu banyak ya. Nanti adik-adik bisa pusing kalau lihat ini. Bisa saya menjelaskannya bisa sampai nanti malam. Jadi adik-adik di patologi klinis tumor ini adik-adik juga harus tahu penanda tumor yang ideal ya. Penanda tumor ideal itu apa saja, Dok? Izin minum lagi, Dek, ya. Karena saya agak kering suaranya. Jadi penanda tumor yang ideal itu harus spesifik terhadap jenis kanker. Kalau kanker usus besar, ya di kanker usus, kolon misalkan harus pakai CEA. Kanker pada prostat ya PSA atau prostat spesifik antigen. Jadi dia harus spesifik terhadap jenis kankernya. Kemudian apa? Sensitif mendeteksi tumor yang berukuran kecil. Kalau bisa dari tumor itu masih kecil itu sudah ditemukan. Kemudian apa? Kadar penanda tumornya harus berkorelasi dengan baik dengan massa tumor. Kalau tumornya besar harusnya marker itu bisa mendeteksi jumlahnya banyak ini markernya. Kemudian harus mudah metodenya dan bisa terpercaya atau trusted ya. Kemudian murah, cost efektif. Adik-adik nanti saat jadi sarjana farmasi juga harus bisa memilih kan adik-adik kan bertanggung jawab pada pembelian reagen atau nanti kalau jadi kerja di rumah sakit nanti akan melakukan pembelian reagen dan lain sebagainya atau jadi pejabat pengadaan ya kan adik-adik harus mencari reagen mana yang sensitivitasnya tinggi, spesifisitasnya tinggi dan harganya juga murah. Itu. Jadi penanda tumor itu penting pada patologi klinis
di tumor atau kanker, gunanya itu apa? Untuk screening. Screening itu sebelum tumor itu metastase bisa ketahuan, atau sebelum ganas masih awal-awal mau ke arah keganasan itu sudah diketahui sehingga bisa diobati, atau masih tumor jinak bisa diketahui, bisa dioperasi, bisa diobati. Kemudian apa? Gunanya penanda tumor itu bisa untuk diagnosa. Oh, ini masih curiganya ada keganasan, harus diatasi, harus dioperasi, atau harus diberikan terapi ini. Kemudian harus bisa apa? Memprognosa. Oh, ini kalau ininya muncul, biasanya nilainya sekian, ini prognosanya jelek. Nah, seperti itu. Staging. Oh, ini sudah stadium A, B, C, D. Dan 1, 2, 3. Apalagi, oh, ini ditemukan PSA-nya masih tinggi, atau nanti di imunohistokimianya ada ditemukan HER2-nyu misalkan seperti itu. Imunohistokimia dari payudaranya ada HER2-nyu. Oh, berarti respon terapinya bagus dengan terapi A, B, C, D. Adik-adik juga harus tahu, karena adik-adik nanti kalau sudah ambil apoteker harus membantu dokter untuk menentukan terapi mana yang sesuai respon terapinya dengan banyak-banyak baca jurnal. Oh, ini masih sering kambuh. Itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan penanda tumor tadi. Dan memantau efektivitas terapi. Jadi kalau misalkan dokternya udah memberikan terapi A, B, C, D, misalkan cisplatin dan lain sebagainya, ternyata adik gimana ya caranya untuk memantau bahwa cisplatin ini cocok untuk membunuh kanker ini? Ya, adik-adik harus mencari efektivitas terapinya, harus saya cari lihat dari mananya. Mungkin dari PSA-nya lebih rendah atau apa, dicek lagi. Seperti itu. Yang pertama, screening. Jadi patologi klinis itu penting kalau di tumor. Kalau bisa adik-adik tahu atau bisa menciptakan cara untuk men-screening tumor yang mudah, murah, ya bisa mendeteksi stadium kanker pada stadium dini, ya. Kemudian bisa memisahkan dengan penyakit yang lain, kemudian bisa mendiagnosa, ya sensitivitas sama spesifitasnya kurang dari 100% ya, kalau bisa di atas ini ya, jangan sampai kurang ini ya. Apa sih sensitivitas atau spesifisitas? Jadi ini sebenarnya jarang diajarkan. Saya ajarkan banyak di patolog TLM atau mahasiswa-mahasiswa di S2 S3. Sensitivitas itu menilai markernya tadi, tumor itu seberapa sensitif sih dia tahu bahwa ini kanker atau normal. Ya, sensitivitas membedakan antara sel normal sama sel kanker. Kalau spesifisitas menentukan ini kanker apa sih? Kanker payudara kah? Apa kanker tulang kah? Atau kanker prostat kah? Atau kanker? Itu bisa spesifisitas. Jadi sensitivitasnya kalau bisa di atas 90 dan spesifisitasnya di atas 90. Ya. Pada penderita risiko tinggi, pemeriksaan tumor marker itu bisa membantu adik-adik ya, klinisi, dokter, apoteker untuk mempertimbangkan perlu nggak pemeriksaan yang lain. Jangan udah periksa PSA, diperiksa CEA, diperiksa ini. Nah, buat apa? Itu memberatkan pasien. Pasien-pasiennya uangnya bisa untuk dilakukan pemeriksaan yang lain. Kemudian untuk apa? Prognosa dan staging. Oh, berarti kalau CA-nya tinggi sekian, ini jelek. Stagingnya biasanya sekian. Terapinya harus ditambah. Nggak hanya obat AB, nggak hanya kemoterapi, harus bedah, dan sebagainya. Kemudian memikirkan respon terapi. Oh, misalkan adik-adik di sebagai apoteker bertanggung jawab untuk di rumah sakit yang mengalami rumah sakit onkologi misalkan. Dok sudah diterapi sama dokternya. Bagaimana cara untuk dokter ini tak stop, apa kapan Mbak tak stop terapinya, sampai berapa bulan Mbak terapinya? Ya, sarankan dok bisa dilakukan pemeriksaan misalkan pada kanker payudara atau kanker CA di uterus. Oh, ini aja dok, kita bisa lihat estrogen reseptornya apa ini masih tinggi apa enggak. Oh, kita bisa periksa HER2-nyu, ya HER2-nyu untuk apa, melihat respon terapinya, respon terapi payudaranya. Kalau HER2-nya positif, oh terapinya yang ini aja dok, jangan yang pakai ini. Karena obat yang ini lebih spesifik, untuk lebih sensitif kalau ada pemeriksaan HER2-nya. Seperti itu. Kemudian deteksi kekambuhan atau remisi ini masih kontroversi. Jadi kalau sudah kena kanker kemudian diterapi, lu kok muncul mana? Ya dicek aja. Itu muncul lagi dari
terapi yang tidak adekuat atau baru karena faktor yang lain. Nah, tapi itu kontroversial. Kemudian untuk memantau efektivitas terapi, contohnya sudah tak kasih terapi, tak operasi dan sebagainya, untuk lihat, misalkan kanker prostat ya, wis dioperasi, wis terapi, kemoterapi tadi, lah untuk melihat efektif apa enggak, ya dicek aja PSA-nya masih tinggi atau enggak. Nanti 5 bulan, 5 tahun cek lagi, 10 tahun cek lagi. Oh, enggak ada berarti sudah enggak ada PSA-nya, apa kanker prostatnya. Dan ini adalah salah satu contoh-contoh tumor marker sensitif dan spesifik untuk masing-masing organ. Kalau mau cek kanker di esofagus atau keganasan di esofagus, cek ini CEA, HER2/neu atau SCC ya. Atau periksa yang lain tuh kankernya tulang bisa cek BAP sama osteokalsin. Kalau di paru-paru bisa CEA, SCC, NSE, CIFRA, TPA. Kalau di bile duct itu apa? Bile duct itu keganasan pada apa namanya, Dek? Kandung empedu. Ya, kandung empedunya. Cek apa? Kalau keganasan di kandung empedu ada CA19 9, ada CA sama CA724. Kalau pankreas, ini sering kali ya kanker pankreas. Bisa bisa diperiksa CA19 9 atau CEA dan lain sebagainya. Ini spesifik, Dek. Kalau melanoma protein S100, kalau tiroid kalsitonin, CA tiroglobulin, kanker payudara bisa HER2/neu, CEA, PR, transferin reseptor UPA, PAI1, platelet activating inhibitor 1. Ya, kalau liver tadi bisa alfa fetoprotein, CEA, ferritin, dan lain sebagainya. CA ini kolon, ada CEA tadi yang saya sebutkan, atau testis, mungkin ada keganasan di testis, ya cek AFP-nya, alfa fetoprotein, atau apa? Hormon ini, beta HCG-nya. Nah, bisa ini. Ini ya. Jadi ini adalah tumor marker dan clinical aplikasi klinis untuk nyontek ya. Kalau sakitnya curiga tumor testis apa aja? Bisa SP1, bisa beta HCG, bisa AFP. Kalau kanker di darah, beta 2 mikroglobulin, serviks, banyak. Nanti bisa dilihat, adik-adik bisa buka di apa namanya di YouTube atau video yang saya upload ke depan. Yang sering dipakai di rumah sakit untuk patologi klinik onkologi, ada beberapa yang tumor marker yang sering kali dimiliki oleh rumah sakit. Yang pertama adalah CA, ya, karsino embryonic antigen. Ini untuk apa aja biasanya di rumah sakit? Untuk meriksa kanker kolorektal, kolon sama rektum, ya. Kemudian apa? Kanker payudara, kanker paru. CA125 biasanya kanker di ovarium, CA15-3 kanker payudara yang recurrent yang sudah diobati kok muncul lagi. Ya, AFP pada level kanker. Prostat spesifik antigen pada prostat. Kemudian beta HCG biasanya sel atau tromboblastik tumor atau sel-sel yang keganasan pada orang-orang, sel-sel yang misalkan orang hamil, kemudian ada keganasan di daerah situ, misalkan hamil anggur dan sebagainya, atau keganasan di sana, dia pasti memproduksi beta HCG tadi, ya, dan lain sebagainya. Ini tumor markernya. Ada tumor marker yang bentuknya hormon, ya, apa aja? Ya, ACTH. ACTH itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitary. Kalau adik-adik belajar ya, ada di otak itu setelah hipofisis nanti ada kelenjar pituitary. Ada pituitary anterior, ada pituitary posterior. Lah biasanya pada kondisi-kondisi adenoma atau keganasan kelenjar pituitary itu mereka bisa memproduksi ACTH, adenokortikotropik hormon. Cara periksanya gimana? Ya diambil darahnya, ndak harus dibongkar otaknya ini, kepalanya dibor, ndak boleh. Diambil darahnya, diambil serumnya, diperiksa. Namanya ectopic ACTH producing tumor dan lain sebagainya. Kemudian misalkan oh ada adrenal tumor, ya tumor di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu dekat sama ginjal. Cara ceknya apa? Ya kita cari di adrenal itu produksi apa? Produksi kortisol atau produksi hormon kortisol. Ya cek aja pada kortisolnya. Ini pada kasus-kasus
Cushing syndrome. Cara ceknya gimana? Bisa diperiksa dari serum, kortisol serum, ini nggak normal, ada nilai normalnya kan range-nya, atau dilewat kencing. Atau orang yang mengalami gigantisme atau pembesaran badannya tinggi banget, mungkin sekian meter. Ya perlu dicek apa? Dicek orang ini ada kanker enggak di pituitarinya. Biasanya pituitari itu selain mengeluarkan ACTH juga mengeluarkan growth hormone. Akhirnya dicek dengan darahnya, ternyata growth hormonnya tinggi sekali. Biasanya orangnya mengalami akromegali. Ya. Kemudian apalagi, oh dok, orang ini kok sering kali patah tulang dan lain sebagainya. Kanker apa ya? Ternyata saya cek di di tulangnya itu tidak ada kankernya. Cek aja kalau gitu pakai apa? Pakai mungkin ada tumor di paratiroidnya, pakai PTH. PTH ini paratiroid hormon ya. Dicek aja melalui serumnya. Oh ternyata tinggi banget ini PTH-nya. Mungkin ada kanker di paratiroidnya. Ya, izin minum lagi deh. Kemudian orang ini kok sering pusing-pusing. Ini saya contohin muter-muter ya. Kok sering pusing-pusingnya kenapa? Oh mungkin orang ini ada gangguan di otaknya. Di CT scan loh masih normal ya. Tapi kok ada kayak ada masanya. Mungkin curiganya ada neuroblastoma, pheochromocytoma, ya, paraganglioma di dalam otak. Ya dicek aja VMA-nya. Ya, lewat mana? Lewat urin tampung 24 jam. Nah, atau orang ini kok kurus terus, sering kena emah. Coba dilihat gastrinya. Mungkin orang-orang yang mengalami gastrinoma, ya, atau mengalami Zollinger-Ellison syndrome, ZES, itu sering mual-mual, nggak enak, kurus akhirnya. Ya dicek aja hormon gastrinya. Nah, hormon gastrin ini bisa dicek di darahnya orang tadi, ya. Dengan apa? Dengan memeriksa gastrinnya di serum. Biasanya karena neuroendocrine tumor. Nah, ini biomarkernya ini semua, tipe kankernya ini dan jaringannya, eh, fungsi klinisnya ini. Jadi untuk ada yang untuk terapi, untuk monitoring penyakit, respon terapi. Jadi kalau udah diterapi, sudah dikasih obat kemoterapi, cara ngeceknya ini sudah selesai enggak? Sudah mati nggak semua selnya? Ya dicek misalkan pada CA ovarium 1CA125-nya seperti itu. Kalau udah mati berarti respon terapinya bagus. Kemudian apa lagi? Banyak sekali ya. Jadi tumor marker itu bisa pakai enzim, kemudian protein yang dihasilkan tumor, reseptornya dengan imunohistokimia, bisa melalui karbohidrat sama antigen di selnya, ya. Kemudian bisa melalui hormonnya. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memilihnya? Caranya cari sensitivitas sama spesifisitasnya yang tinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kapan dok kalau kita melakukan pemeriksaan itu? Ya sebelum terapi dan sesudah terapi untuk menunjang konfirmasi diagnosa kalau sebelumnya dan setelah terapi untuk memantau kondisi pasien, memantau prognosis, untuk memantau efektivitas dari terapi. Ya, nih. Ya, jadi saat adik-adik misalkan ketemu pasien yang tumor yang mengalami kanker, nah, sebelumnya itu dilakukan pemeriksaan, setelah tindakan operasi dilakukan juga 2 sampai 10 hari sampai setiap 6 bulan kalau diduga relapse dan harus diberikan kemoterapi lagi. Seperti itu. Kemudian untuk screening biasanya ini adik-adik nanti sering ketemu ya di rumah sakit atau di puskesmas pasien-pasien yang mengalami kanker hati atau kanker liver. Dicek apanya? Ya dicek HbSAg-nya. Oh ini kok kayak ini mengalami keganasan di livernya, perutnya kok apa buncit dan lain sebagainya, tapi kok keras banget, isinya bukan air. Kalau air kan asites. Ya dicek aja AFP-nya, disarankan dokternya bisa melakukan pemeriksaan alfa fetoprotein apakah orang ini mengalami kanker hati atau enggak. Kemudian laki-laki, pipisnya kok angel, sering berdarah, orangnya tambah kurus.
biasanya orangnya usianya udah sepuh, usianya 70, cek aja PSA-nya, prostat spesifik antigen, mungkin ada kanker di prostatnya. Kemudian ada NSA, ya, squamous cell carcinoma pada perokok, ya. Perokok itu eh, kalau NSA itu non spesifik enolase, jadi perokok-perokok itu yang mungkin kanker di paru-parunya, cek aja itu. Usianya udah lebih dari 40 kok tambah kurus. Untuk terus cek apa ada kanker parunya. Kemudian virus itu juga bisa mengeluarkan bisa menyebabkan kanker, ya. Epstein-Barr virus itu bisa menyebabkan kanker. Kanker apa? Epstein-Barr itu bisa menyebabkan KNF misalkan, karsinoma nasofaring atau HPV. Ini human papilloma virus bisa menyebabkan kanker di serviks. Caranya makanya terapi untuk mencegah kankernya adalah vaksin di usia 14 tahun, yang mulai kecil, itu udah divaksin. Kemudian apa? Beta HCG, ada riwayat orang tuanya yang kanker di ovarium atau kanker di daerah apa namanya itu reproduksi, cek aja HCG-nya. Atau albumin kolon untuk periksa kanker yang ada di usus besar. Cara memeriksanya macam-macam. Ada pakai ELISA atau sandwich, jadi ambil darahnya, diambil serumnya, darahnya dibuang, serumnya diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan marker tadi. Interpretasinya, jadi kalau misalkan sekarang dicek CA125-nya 10, 6 bulan lagi dicek 5.000, ya berarti ada progresivitas. Atau kalau sudah terapi, ya kan awalnya 10.000, kemudian terapi dengan kemoterapi dari 10.000 jadi 5.000 jadi 1.000, nah itu berarti terapinya efektif. Nah, lebih dari 50% kasus terdapat perubahan kadar penanda tumor yang bisa dilakukan deteksi, ya, untuk tumor ini berkembangnya progresif atau enggak. Dan bisa tumor marker ini melihat tumornya ini relapse, sudah dioperasi, dikasih kemoterapi, kok masih ada keluhannya. Cek aja tumor markernya. Tumor marker yang tadi itu kalau muncul lagi tinggi, ya berarti relapse, ya. Ini. Jadi ada pedoman dari ISOBM, ya, ada pedoman International Society for Oncology Developmental Biology and Medicine. Jadi kalau tanpa pengobatan itu peningkatan menurut tumor secara linear 3 bulan berturut-turut dan waktu interval 3 sampai bulan itu disebut relapse, ya. Kemudian kalau selama pengobatan ada remisi parsial, ya, kalau penurunan penanda tumor hingga 5% dari kadar semula. Kalau progresif ada peningkatan penanda tumor 25% dari kadar terakhir, dicek misalkan sekarang 100, dicek lagi 125, ya hati-hati, ini berarti ada diduga ini tumornya progresif. Atau lengkap apabila apa namanya tidak dapat dilakukan dengan penanda tumor saja. Jadi tumor ini sangat penting untuk memantau pengobatan. Pengobatan siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah adik-adik di farmasi. Untuk screening, deteksi kanker secara terbatas, dokter juga perlu, tapi yang belanja nanti adik-adik di farmasi. Bahan BMHP, reagen itu di farmasi bisa. Kemudian terapinya, pemeriksaannya harus sensitif dan spesifik dan murah, relatif rendah harganya. Seperti itu. Kemudian saya coba ajarkan kasus, ya, kasus leukemia. Ini adalah salah satu keganasan di sel darah putih. Jadi salah satu penyakit yang banyak pada anak-anak adalah LLA atau ALL atau leukemia limfoblastik akut, ya. Ini 85% leukemia pada anak. Ini hati-hati adik-adik nanti mungkin yang ada punya anak, ya. Kemudian ada apa? LNLA atau leukemia non limfoblastik akut, ya. Ada juga LMK maupun LLK. Ini yang banyak pada anak-anak. Ya, apa sih leukemia itu? Leukemia itu salah satu bentuk keganasan onkologi, proliferasi patologis. Apa yang tumbuh? Sel limfoblast, jadi sel limfosit, sel induk dari limfosit muda, maaf, limfosit yang masih muda yang ada di sini tulang. Akhirnya dia bisa banyak produksinya tidak terukur, bisa mendesak sistem hematopoietik. Produksi sel darah merahnya terganggu, bisa-bisa eritroblastnya juga rusak, akhirnya orangnya anemia dan lain sebagainya. Kemudian ada leukemia alekemik, ya. Adik-adik juga nanti pasti akan diajari akan belajar leukemia itu macam-macam. Ada leukemia alekemik, subleukemik, leukemik maupun hiperleukositosis.
Caranya dengan melihat apa? Dengan melihat jumlah leukositnya. Kalau alekemik tidak diikuti dengan peningkatan leukosit, namanya leukemia alekemik, leukositnya kurang dari 10.000, atau hiperleukositosis. Jadi orang mengalami keganasan leukemia tapi leukositnya juga banyak, lebih dari 50.000. Jadi kalau ada pemeriksaan darah, tiba-tiba didapatkan leukositnya mengalami leukositosis yang aneh banyak, ya curiga ke leukemia. Seperti itu ya, Dek, ya. Kemudian klasifikasi, ya. Jadi leukemia itu bisa dibedakan berdasarkan morfologi sama sitokimianya, ya. Nanti ada klasifikasinya, morfologi itu levelnya L1 sampai 3. Ya, kemudian ada imunologi lewat B sel ALL atau T sel yang berperan di sel B atau sel T. Ya. Dugaannya leukemia macam-macam. Leukemia itu diduga disebabkan oleh virus, ya, virus yang sifatnya onkogenik atau virus yang memicu proses terjadinya kanker, atau faktor eksogen seperti sinar X, radioaktif, hormon dan sebagainya. Faktor endogen mungkin rasnya, ya, sindrom, misalkan risiko sindrom Down dan sebagainya. Mungkin saudara kembar, ya. Dengan adanya leukemia, maka sel-sel eritropoetik, ya, sel darah merah, granulosit, itu akan tertekan. Jadi, makanya orang leukemia itu leukositnya banyak, tapi gampang terjadi infeksi. Kenapa? Ini loh, sel eritropoetik tertekan, granulopoetik tertekan, trombopoetik sama sel-sel leukosit yang normal yang lain untuk membunuh infeksi itu akan dihancurkan atau terdesak oleh sel-sel kanker yang tumbuhnya luar biasa cepat tadi dan membesar. Ya. Kemudian sel leukemia itu bisa menginfiltrasi, pindah-pindah menempel ke organ-organ yang non hematopoietik. Makanya orang yang mengalami leukemia, karena saya sebutkan tadi sel ganasnya menempel pada sel ganasnya menempel pada tulang yang isinya sel-sel hematopoietik, maka eritrositnya akan terganggu perkembangannya. Akhirnya tidak bisa produksi sel darah merah, orangnya anemia. Kemudian panas. Kenapa kok panas? Sel kanker mengeluarkan sitokin seperti TNF-alfa, interleukin 2 dan sebagainya yang bisa menyebabkan munculnya panas. Nyeri. Nah, sel sel kanker itu atau sel onkologis itu bisa mengeluarkan, atau leukemia itu bisa mengeluarkan misalkan prostaglandin yang bisa memicu nyeri dan lain sebagainya. Biru-biru di badan, sel ganas tadi bisa membantu memicu pengeluaran IL-8 dan lain sebagainya. Bengkak di leher, macam-macam, ya. Makanya orang yang mengalami leukemia, keganasan ini, keganasan sel darah putih ini seringkali anemis, gampang peteki atau pecah pembuluh darahnya yang warnanya merah, seperti orang orang yang demam berdarah, ada purpuranya, ekimosis, mimisen atau gisusnya berdarah, ya. Melena itu kencing, beol warnanya hitam, itu berarti beolnya warnanya hitam itu karena ada perdarahan, misalkan kanker di esofagus, ya, Zollinger-Ellison syndrome tadi itu terjadi perdarahan di esofagus atau lambung campur dengan HCl asam lambung menjadi dehematin. Hematin warnanya darah dan HCl itu jadi hematin. Hematin warnanya hitam, ya. Kemudian biasanya ada pembesaran di leher, inguinal atau di selangkangannya. Kemudian kelenjar limfonya membesar daerah situ, ya. Hepatosplenomegali, livernya membesar, splinnya juga membesar. Sering pusing, mual, muntah, ya. Karena sistem hematopoietiknya terdesak di sumsum tulang normal, maka seringkali terjadi anemia, trombositnya turun atau trombositopenia, granulositnya turun, gampang terkena infeksi. Jadi nggak enaknya orang kanker itu seperti itu. Dan khas itu ada sel-sel leukemia. Sel leukemia itu apa? Limfoblast, dari limfosit yang muda tapi tumbuhnya nggak berparuan. Ya, keluhannya itu biasanya harus kita tanyakan yang seperti tadi, harus dilakukan pemeriksaan fisik, ya. Kalau menyerang di otak, biasanya sering pusing dan orangnya sering nggak sadar. Suportif, diapakan aja, diisolasi, diberi makanan yang adekuat, ya, diatasi infeksinya karena granulositnya tadi turun, transfusi komponen darah karena dia anemia, trombositnya rendah, gampang perdarahan. Kemudian apa? Diterapi. Siapa yang menerapi? Nanti memberi obatnya teman-teman apoteker atau dokter. Diberikan sitostatika, obat untuk membunuh kankernya. Apalagi diberikan radioterapi, ya.
radioterapi itu radiasi untuk terapi. Kemudian apa lagi? Mungkin diperlukan SST, transplantation, jadi transplantasi SST seperti itu. SST itu maksudnya sumsum tulang, ya. Kemudian kalau keadaan umumnya membaik, ya gejala kliniknya menghilang. Ya, kalau leukemia tidak ditemukan belas pada pemeriksaan darah tepinya, nah, itu biasanya agak membaik. Nah, ini obat-obat sitostatik ya, obat-obat sitostatik ya, itu yang sering digunakan untuk patologi klinik di onkologi ini, yakni vincristin, adriamycin, methotrexate, LA, asparaginase itu dexamethasone maupun mercaptopurin dan lain sebagainya, tergantung nanti yang tumbuh itu kanker apa. Kalau di leukemia ini adalah sitostatika yang sering kali digunakan, vincristin, adriamycin tadi, methotrexate, sampai diberi dexa untuk mencegah. Karena kalau ada sitokin-sitokin proinflamasi yang berlebihan. Nanti melihat terapinya, melihat umurnya, jumlah leukositnya, morfologinya, HP-nya, termositnya, ya, dan lain sebagainya. Kematian akibat leukemia atau keganasan ini di sel darah putih ini sering masih apa menjadi masalah karena jumlah masih tinggi. Biasanya terapinya dengan sitostatika kombinasi, ya, dan sitostatika kombinasi ini berdasarkan tipenya. L1 biasanya itu lebih baik ya, leukemia yang L1 daripada L3. Kalau ada macam-macam lebih dari satu, biasanya apa morfologinya itu seringkali L3 ini jelek prognosanya ya. Biasanya kalau keganasan di leukemia ini sebelum adanya sitostatik ditemukan, biasanya cepat meninggalnya pasiennya. Dan dulu ditemukan sitostatika tunggal, hidup dari pasien leukemia ini nggak terlalu lama. Tapi setelah ada kombinasi, ada sitostatika T yang nggak tunggal, ada terapinya, ada radiasinya, ada operasinya, biasanya pertumbuhan itu penyembuhannya bisa lebih dari 60%. Dan dilakukan transplantasi sumsum tulang. Seperti itu. Ini adalah proses pertumbuhan ya, pertumbuhan dari stem cell, jadi hematopoietic stem cell. Jadi ini kita bicara di leukemia, keganasan si sel darah. Di tubuh kita itu ada hematopoietic stem cell atau HSC. Nanti di markernya ada cluster differentiation 34 maupun 38 min. Jadi ini nanti bisa tumbuh jadi macam-macam, bisa jadi makrofag M0, makrofag 1 M1, M2. Kalau dari bentuknya CFU-GEM bisa nanti berubah menjadi 3, jadi CFU-GM nanti bisa jadi M4, kemudian jadi induk dari monosit sama granulosit, bisa jadi BFU ya. BFU ini jadi erythroid precursor atau jadi megakaryosit, yang megakaryosit ini jadi trombosit. Kalau BFU ini tadi BFU yang eritrosit, ini dia akan menjadi erythroid precursor dari eritroblas kemudian jadi eritrosit atau sel darah merah. Kalau CFU megakaryosit, dia akan pecah-pecah menjadi trombosit nanti kalau udah dewasa. Izin minum lagi deh. Nah ini ya. Kemudian belajar limfoma. Limfoma itu macam-macam. Ada Hodgkin sama non-Hodgkin. Ini pasti ada adik seringnya keganasan ini. Nah ini pakai formulasi ya. Formulasi yang sudah dibuat oleh beberapa ilmuwan. Ada keganasan yang sifatnya low grade, intermediate, sama high grade. Ini yang berbahaya dan bisa cepat ininya, prognosanya jelek. Ya, ini biasanya orang-orang yang mengalami limfoma Hodgkin non-Hodgkin ini besaran kelenjar getah bening, biasanya di lehernya, di ketiaknya, lipat paha, di perut, di mediastinum. Nah, berat badannya turun, sering demam, keringat malam, gatal-gatal karena eosinofilnya tadi dirangsang produksi sehingga eosinofil itu bisa mengeluarkan apa namanya, memicu sel mas untuk mengeluarkan histamin, akhirnya gatal-gatal. Ya, kerjanya kurang, sesak nafas karena pembesaran mediastinum. Stadiumnya ada 4 ya.
Pemeriksaan untuk menentukan stadium bisa pakai ronsen, BNO-IVP, atau intravenous apa apa namanya ronsen eh, dikasih kontras ya. Nanti di ginjalnya dilihat berapa lama apa namanya proses munculnya apa namanya munculnya di foto itu ada perubahan warna, kemudian ada limfografi, pemeriksaan THT, survei tulang, kekerasan pada tulang, sama biopsi sumsum tulang. Ya, biopsi sumsum tulang itu seperti apa? Ini caranya, Dik. Ada Dik mungkin belum pernah. Saya jadi DM aja waktu tahu biopsi itu seringkali taunya di laboratorium departemen anak. Jadi di tulang ini ngambilnya ini orangnya suruh setengah tidur miring gini ya, ditusuk di tulangnya ini, disedot habis itu. Ya, otomatis dilakukan pembiusan dulu. Dia apa? Di tulang-tulang yang banyak rongga-rongganya. Contohnya di tulang ini, kokseki tulang ini. Apa di bagian paha, apa bukan bagian paha, di tulang-tulang yang panjang bisa atau di tulang yang apa namanya dekat-dekat sias ya, dekat sias itu apa, penonjolan tulang ini seperti itu. Nah kalau ditusuk dia nanti akan ketemu rongga-rongga, jadi rasanya kayak nusuk tulangnya ayam ya, keras, jedus, disedot. Habis itu disedot itu nanti lapisan spongiosanya akan tertarik ya, jarumnya ini agak besar bornya, lubangnya agak besar sehingga dia bisa nyedot sel-sel hematopoietic stem cell yang ada di dalam ini, kemudian dicek. Penemunya ini dulu namanya Thomas Hodgkin, ini seperti ini, bengkak seperti ini, keleknya juga, ketiaknya ya bengkak seperti ini. Ya, ya biasanya yang spesifik kalau kita melakukan pemeriksaan di laboratorium ada ini, Rich-Steinberg. Ya, sel Rich-Steinberg seperti apa? Seperti ini, Rich-Steinberg cell. Ini dalam sel ada intinya dua ini yang bentuknya seperti ini. Ya, Rich-Steinberg cell. Nah, bentuknya kalau di bawah mikroskop seperti ini, ada yang sifatnya klasik ya, selularitasnya mix, ada yang lakunar, ya, bentuknya kayak lakunar gini. Ada yang seperti popcorn. Caranya gimana? Ya kalau ada yang seperti itu diambil, di biopsi, kelenjar getah beningnya, kemudian dicek di bawah mikroskop. Obatnya apa? Radioterapi sama kemo. Nah, itu, Dek. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin adik-adik ada yang bertanya. Ini materinya nanti saya stop dulu, biar nge-record. Materi nanti akan saya share. Saya stop recording, semoga materinya bermanfaat. Setelah ini kita lanjutkan tanya jawab.